Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Padang. Yang kami hormati Bapak Ibu Widesuara dan Fasilitator Diklat PDBS Angkatan Kedua tahun 2021. Dan yang kami hormati teman-teman peserta diklat PDBS Angkatan Kedua tahun 2021. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Pak Rowi, SKM MKes, Jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Peserta diklat PDBS Angkatan Kedua tahun 2021, utusan dari Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan profil Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut. Dinas Sosial Kabupaten Ogan Timur memiliki SDM sebanyak 26 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 4 Kepala Bidang, dan 15 Kasih Kasubag serta 5 orang staf, dan dibantu oleh SDM honorer sebanyak 29 orang dengan perjanjian kerja. Untuk bagian sekretariat dibantu oleh 3 orang kasubag yang terdiri dari kasubag umum dan kepegawaian, kasubag keuangan, kasubag perencanaan, pelaporan, dan evaluasi. Selain sekretariat, Dinas Sosial Oku Timur juga dibantu oleh 4 kepala bidang, diantaranya Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Kepala Bidang Penanganan Fakir dan Miskin. Keempat bidang ini masing-masing membawahi 3 kasih. Untuk bidang rehabilitasi sosial membawahi 3 kasih, yaitu kasih rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, kasih rehabilitasi sosial anak dan lansia, kasih rehabilitasi sosial tuna sosial korban perdagangan orang, dengan kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas, terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan terlantar, dan pengemis di luar panti sosial. Kegiatannya seperti penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, pemberian layanan kedaruratan, dan respon kasus serta pendampingan PBKS. Yang kedua yaitu bidang perlindungan dan jaminan sosial. Bidang ini juga membawahi 3 kasih, yaitu kasih perlindungan sosial korban bencana alam, kasih perlindungan sosial korban bencana sosial, dan kasih jaminan sosial keluarga. Dengan kegiatan program penanganan bencana seperti perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial. Kegiatannya seperti penyediaan makanan dan sandang. Kegiatan selanjutnya yaitu penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana melalui koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan taruna siaga bencana. Bidang yang ketiga yaitu bidang pemberdayaan sosial. Untuk bidang ini juga membawahi 3 kasih. Untuk yang pertama yaitu kasih pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial. Yang kedua, kasih pemberdayaan perorangan dan keluarga. Dan yang ketiga, kasih pemberdayaan potensi
kesetiakawanan dan restorasi. Dengan kegiatan seperti peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dan bantuan sosial dana duka atau dana kematian untuk masyarakat miskin atau yang kurang mampu yang terdaftar di data DTKS. Untuk yang terakhir yaitu bidang penanganan fakir miskin. Untuk bidang ini membawahi 3 kasih juga, yaitu kasih pendampingan dan pemberdayaan. Yang kedua kasih bantuan stimulan dan penataan lingkungan. Dan yang ketiga kasih identifikasi dan penguatan kapasitas. Dengan kegiatan yaitu pengelolaan data fakir dan miskin dan cakupan daerah sebagai berikut, yaitu pendataan fakir miskin dan pengelolaan data fakir miskin. Selain keempat bidang tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur juga dibantu beberapa SDM. Di antara SDM tersebut, yang pertama yaitu SDM PKH. SDM PKH ini sendiri ada sebanyak 108 orang yang terdiri dari 2 orang korkam dan 2 orang operator serta 104 orang pendamping PKH yang tersebar di beberapa kelurahan dan desa di 20 kecamatan se-Kabupaten Oku Timur. SDM yang selanjutnya yaitu SDM SLRT. Di sini SDM SLRT ini diberi nama SLRT Sebiduk Sahaluan. Sebanyak 73 orang yang terdiri dari 14 orang sekretariat, 11 orang supervisor, dan 48 orang fasilitator yang tersebar di 20 kecamatan se-Kabupaten Oku Timur. Sifat dan kedudukannya sebagai relawan, direkrut dan dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur. SLRT Sebiduk Sahaluan mempunyai tugas dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu mengintegrasikan informasi, data, dan layanan. Yang kedua, memberikan rujukan dan atau rekomendasi. Yang ketiga, mencatat kepesertaan dan kebutuhan program. Yang keempat, mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal. Yang kelima, membantu verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu melalui SIG-NG. Beberapa layanan rujukan rekomendasi yang diberikan oleh SLRT Sebiduk Sahaluan Kabupaten Oku Timur diantaranya yang pertama yaitu rujukan atau rekomendasi layanan bidang sosial. Untuk rujukan rekomendasi layanan bidang sosial, di sini ada rujukan atau rekomendasi meminta biaya akomodasi untuk berobat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Yang kedua, rekomendasi penanganan PPKS dan disabilitas. Yang ketiga, rekomendasi subsidi listrik ke PLN. Yang keempat, rekomendasi pengajuan masuk anggota PKH. Dan yang kelima, rekomendasi pembuatan KK dan KTP untuk penyandang disabilitas. Yang untuk rujukan yang B yaitu rujukan atau rekomendasi layanan bidang pendidikan. Untuk rujukan atau rekomendasi layanan bidang pendidikan ini sendiri ada 2 macam rekomendasi, yaitu yang pertama rekomendasi Kartu Indonesia Pintar, yang kedua rekomendasi bidik misi. Yang selanjutnya yaitu
rekomendasi layanan bidang kesehatan. Untuk rekomendasi bidang pelayanan kesehatan, di sini kami merujuk pengajuan Kartu Indonesia Sehat. Itulah beberapa rujukan yang diberikan oleh bidang pemberdayaan sosial. Selanjutnya yaitu SDM TKSK atau kita kenal dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Di sini SDM TKSK kita ada 20 orang yang tersebar di 20 kecamatan se-Kabupaten Oku Timur dengan tugas sebagai koordinasi, fasilitasi, administrasi PPKS. Dan untuk selanjutnya ada juga SDM Sakti Peksos. Di sini Sakti Peksos itu sendiri singkatan dari Satuan Bakti Pekerja Sosial. SDM-nya ada 2 orang yang langsung dari Kementerian Sosial dengan kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan pendampingan program asistensi rehabilitasi sosial. Yang kedua melaksanakan respon kasus dan manajemen kasus secara komprehensif. Yang ketiga melaksanakan pendataan verbal PPKS. Dan yang keempat membantu mengakseskan PPKS kepada layanan yang terintegrasi. Dan yang kelima melakukan monitoring dan evaluasi PPKS di wilayah kerja Kabupaten Oku Timur. SDM selanjutnya yaitu SDM Tagana. Di sini Tagana kami Kabupaten Oku Timur ini memiliki 70 orang Tagana yang sudah dilatih dan pembekalan baik di kabupaten maupun di Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk selanjutnya SDM yang terakhir kami yaitu ada SDM Puskesos. SDM Puskesos ini ada di setiap kelurahan maupun di setiap desa yang ada di Kabupaten Oku Timur. Dalam melaksanakan pekerjaan kami, Dinas Sosial Kabupaten Timur mempunyai masalah dan hambatan. Yang pertama, masalah dan hambatannya yaitu sehubungan Kabupaten Oku Timur merupakan Kabupaten Pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Maka Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur sampai dengan sekarang belum memiliki kantor sendiri, sehingga tidak ada gudang untuk menyimpan barang maupun buffer stok. Sedangkan hambatan yang keduanya belum adanya kendaraan operasional untuk mendistribusikan bantuan ke wilayah yang geografis Oku Timur ini tergolong sangat luas. Untuk itu dalam pendistribusian bantuan sehingga terdapat kendala. Untuk yang ketiganya yaitu belum adanya shelter atau rumah singgah atau rumah aman untuk penampungan PPKS sementara. Dan yang terakhir masih kurangnya SDM pekerja sosial seperti pendamping nafsa, pendamping lansia maupun pendamping disabilitas. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Negeri Padang yang mana telah membekali kami dengan ilmu-ilmu dalam pelatihan PDPS ini, sehingga akan menambah SDM
daripada Dinas Sosial Oku Timur dalam melaksanakan kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.